Shalom adik-adik. Kembali lagi kita di hari Minggu. Siang hari ini kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik, gimana kabarnya selama karantina ini? Semoga tetap sehat-sehat saja ya. Terus adik-adik ambil sikap yang tenang sebelum kita memulai ibadah kita siang hari ini. Mari kita berdoa dulu. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus, buat hari yang indah, buat berkat yang indah. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami mau beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami siang hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, sembah Dia. Terima kasih Yesus buat hari yang Kau beri. Mari sembah Dia. Oh haleluya, Engkau baik Yesus, Engkau baik Yesus. Terima kasih untuk hari yang indah. Kami mau bersyukur hanya Engkau Tuhan. Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Baik bukan? Nah, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Kalau kami boleh berada saat ini, semuanya karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat puji-pujian yang boleh kami naikkan. Biarlah semuanya Tuhan Yesus boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menjamah setiap kami. Sekalipun kami berada di rumah, kami tetap, kuasa-Mu tetap sama dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak yang berada di rumah, bahkan dimanapun mereka berada. Siapkan hati mereka Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik masih di dalam suasana tahun 2020. Ya, seperti biasanya tahun 2020 itu adalah tahun dimensi yang baru.
Nah, kita percaya bahwa tahun dimensi yang baru kita akan diubahkan seperti Kristus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Sekali lagi, dimensi yang baru di tahun 2000 ini adalah diubahkan menjadi seperti Kristus, diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nah, firman Tuhan kita pada minggu ini kita ambil di dalam Lukas 10 ayat 28 sampai dengan 37. Nah, judulnya adalah perumpamaan seorang Samaria yang baik hati. Amin. Nah, adik-adik, tentunya kalau berbicara tentang seorang yang baik hati, nah tentunya kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Nah, ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap kita, supaya setiap kita harus saling mengasihi satu. Adalah seorang Yahudi yang berasal dari Yerusalem yang hendak menuju ke Yeriko. Nah, di tengah-tengah perjalanan, di jalan yang sepi, tiba-tiba datanglah beberapa orang penyamun yang memukul seorang Yahudi ini sehingga dia tergeletak. Bukan hanya memukul saja, tetapi beberapa orang penyamun ini dia mengambil harta daripada seorang Yahudi ini. Nah, ketika seorang Yahudi tergeletak tidak berdaya, dia mendengar suara dari atas gunung. Dia mendengar bahwa ada seorang yang datang. Oh, nampaknya orang ini adalah seorang imam. Dengan suaranya, dengan gayanya memuji Tuhan, dengan gayanya bernyanyi. Dari suaranya, tentunya seorang Yahudi ini dia mendengar bahwa seorang imam ini akan menolong daripada orang Yahudi ini. Waktu orang Yahudi ini meminta tolong kepada orang imam ini, apa yang terjadi? Seorang imam, dia hanya melihat saja dan dia hanya berjalan di pinggir jalan dan membiarkan dia tergeletak begitu saja. Nah, hilanglah harapan daripada si Yehuda ini ketika dia melihat seorang imam yang lewat begitu saja, tidak menolong seorang Yahudi ini. Nah, yang kedua adalah seorang Lewi. Waktu seorang Lewi lewat, sama juga dia memuji Tuhan, dia berdoa sambil melewati jalan yang sama. Begitu didengar oleh seorang Yahudi ini, dia berkata, mungkin ini adalah penolong saya. Namun apa yang terjadi? Ketika dia meminta tolong, maka orang Lewi ini, dia pun sama dengan orang imam tadi. Dia hanya melihatnya dan dia hanya melewati jalan seperti yang dilalui oleh imam tadi. Nah, pada saat dia melihat keduanya sudah pergi, pupuslah sudah harapan seorang Yahudi ini. Bahwa siapa lagi yang akan datang menolong saya. Nah, adik-adik, orang yang ketiga adalah orang Samaria. Nah, tentunya kita ketahui bahwa orang Samaria bertentangan dengan orang Yahudi. Nah, tetapi ketika orang Samaria itu lewat, ketika dia melihat ada seseorang yang tergeletak, maka terbelaslah belas kasihan orang Samaria itu. Dan dia mendatangi seorang Yahudi yang sedang tergeletak tadi. Waktu dia melihat betapa parahnya, betapa lukanya, dan dia membalut semua luka-luka seorang Yahudi tadi. Bukan saja itu,
Dia meminyaki kakinya, bahkan semua luka-luka diobatinya. Dan sesudah itu, seorang Samaria, dia mengangkat orang Yahudi ini, menaikkan ke keledainya. Betapa baiknya orang Samaria itu. Seorang Samaria yang memiliki belas kasihan terhadap orang Yahudi. Nah, inilah yang dikasihi, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Supaya setiap kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Nah, singkat cerita, orang Samaria ini, dia membawa orang Yahudi ini ke tempat suatu pengobatan. Di sana, seorang Samaria menitipkan seorang Yahudi ini untuk dirawat. Nah, adik-adik, ketika dia sudah dirawat, bukan hanya saja dirawat, diberikan beberapa keping untuk pengobatan seorang Yahudi ini. Nah, adik-adik, setelah adik-adik menyaksikan atau mendengarkan firman Tuhan saat ini, adik-adik boleh memilih mana yang adik-adik pilih. Yang pertama adalah seorang imam yang tidak memiliki belas kasihan terhadap orang Yahudi. Dan yang kedua, sama juga seperti orang Lewi, orang yang mengasihi Tuhan, tetapi ketika dia melihat bahwa seorang Yahudi tergeletak, dia tidak mau menolong orang Yahudi ini. Yang ketiga adalah orang Samaria. Kalau kita kenal orang Samaria, orang yang bertentangan dengan orang Yahudi. Namun dia memiliki belas kasihan, sehingga dia menyelamatkan atau mengasihi orang Yahudi tadi. Nah, adik-adik, seperti Tuhan ajarkan di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah, dan yang hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, adik-adik, bagaimana mungkin adik-adik berkata, Tuhan, saya mengasihi engkau, saya mencintai engkau, tetapi engkau tidak mengasihi manusia? Sama seperti orang Yahudi tadi. Tuhan tidak menginginkan hartamu, Tuhan tidak menginginkan penyembahanmu yang terbaik kalau engkau tidak mengasihi seorang sesama manusia. Nah, tentunya kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, engkau juga harus mengasihi sesamamu manusia. Nah, itu yang diajarkan oleh Tuhan Allah kepada setiap kita. Maukah adik-adik mengasihi sesamamu? Mungkin di rumah, adik-adik ketika melihat kakakmu sedang mengalami masalah atau sedang meminta pertolongan, terus adik-adik berkata, nggak usah, saya nggak mau bantu kakakku, dia kan kakak saya, ngapain saya bantu? Nah, sekalipun engkau adik, engkau juga harus membantu kakakmu. Sekalipun mungkin dia sering membuat engkau kesal atau sering membuat engkau marah, namun Tuhan ajarkan kepada setiap kita supaya kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Mungkin adik-adik di sekolahan, adik-adik melihat seorang yang sedang kesusahan, mungkin dia terjatuh dan tidak ada yang menolong. Tiba-tiba adik-adik lewat di depannya. Waktu adik-adik melihat dia terjatuh, bukannya adik-adik nolong, malah adik-adik netawain dia, ngejek dia, mampus lu, kapok lu. Nah, apakah itu yang dimaksudkan saling mengasihi? Tentunya bukan, tidak. Kalau adik-adik melihat
teman kita, sahabat kita yang sedang sakit atau jatuh, mari kita bantu. Kita berikan pengobatan buat teman kita. Nah, itu yang dinamakan dengan saling mengasihi. Nah, adik-adik. Nah, tentunya hal ini juga sama yang dilakukan oleh orang Samaria yang mengalami musibah tadi. Dari ketiga adalah seorang Samaria. Nah, mungkin adik-adik berkata, kan dia orang yang bukan dengan seagama dengan kita. Bukan, sekalipun dia tidak seagama dengan kita, kita harus membantu dia. Mungkin adik berpikir, kalau kita bantu nanti dia tidak mau membantu saya, mendingan nggak usah. Nah, adik-adik, kalau engkau memulai daripada engkau membantu kepada adik-adik yang tadinya jatuh, maka ketika engkau mengalami hal yang sama, mereka juga akan membantu engkau. Makanya kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling membantu. Sudahkah engkau saling membantu dengan kakakmu atau saudaramu, atau mungkin dengan orang yang tidak seiman dengan engkau? Nah, adik-adik, mari kita harus saling mengasihi, sama seperti dengan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap umatnya, bahwa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita saling mengasihi. Amin. Katakan sama temanmu atau kakak adikmu yang mungkin berada di sampingmu, mari kita mengasihi. Sekali lagi, katakan, mari kita mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Nah, kalau adik-adik mau mengasihi, saya percaya Tuhan Yesus juga mengasihi engkau. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mau ayat firman Tuhan. Ya, kita membacakan ayat firman Tuhan. Nah, ayat firman Tuhan kita pada hari ini adalah terdapat di dalam Filipi 4 ayatnya yang kelima. Sekali lagi, ayat firman Tuhan kita pada minggu ini diambil di dalam firman Tuhan Filipi 4 ayatnya yang kelima. Nah, bunyinya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Sekali lagi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, adik-adik, saling mengasihi, sebab Tuhan sudah dekat. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengajarkan setiap kami supaya kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Ajari setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang mengasihi sesama kami. Tentunya juga Tuhan, kami mengasihi Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tetapi Tuhan yang mengajarkan kepada setiap kami supaya kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau juga Tuhan menjamah setiap anak-anak kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang akan mengubahkan setiap hati mereka, supaya mereka boleh menjadi anak yang baik, anak yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang singkat. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.